Ini kalian mau aku ngomong terus apa mau ditanyain dikit-dikit? Udah Mau siap? ditanya dikit-dikit nggak? Oke. Bentar. Oke, kan besok Selasa itu praktikum yang respirasi. Oh, bentar. Sebelum kita mulai, alangkah baiknya apabila kita berdoa terlebih dahulu, berdoa menurut kepercayaan masing-masing, berdoa mulai. Doa selesai. Oke, aku mulai ya. Jadi, respirasi itu dibagi jadi dua. Suaraku masuk jelas kan ya? Jelas, Mbak. Oke. Ada yang konduksi sama yang respirasi. Buat yang konduksi ini, di sini tuh dia belum terjadi pertukaran CO2 sama O2. Jadi kayak benar-benar udara tuh baru masuk. Oke? Nah, kenapa aku jelasin yang tadi? Soalnya itu bakal berpengaruh banget sama struktur-struktur yang nanti bakal kalian hafalin. Entah epitelnya, terus habis itu lamina proprianya, dan teman-temannya itu bakal beda. Terus, nah ini yang zona konduksi. Ada dari hidung sampai ke bronchiolus terminalis. Terus habis itu kalau yang respirasi itu ada bronchiolus respirasi, terus ntar ada ductus alveolus, saccus alveolus, pokoknya yang udah buat pertukaran CO2 sama O2. Oke, terus ini. Jadi dia akan masuk nih dari hidung, terus habis itu lewat ke faring, laring, trakea, terus habis itu bronkus, terus nyabang ke bronchiolus, terus di sini ada alveolus-alveolusnya. Udah, sampai sini sebenarnya belum ada apa-apa yang perlu dihafal. Habis itu ini. Sebenarnya soalnya tuh belum dibikin. Yang bikin kan dosen, dan biasanya kita baru tahu tuh pas kita pun udah di lab gitu loh. Nanti minta sama admin kayak gitu-gitu. Jadi sekarang belum pegang. Yang kalau minggu lalu itu baru yang bikin asisten. Jadi ini bakal aku kasih tahu yang sering keluar aja, tapi tetap dipelajari semuanya ya. Nah, jadi kenapa di sini tiba-tiba ada epitel respirasi? Kan kayak yang udah kalian pelajari sebelumnya di semester 1, kalau epitel itu kan ada banyak dan fungsinya tuh macem-macem. Terus dan mereka tuh punya ciri khasnya masing-masing. Kayak misal kalau misal epitel absorpsi epitelnya kolumner, terus habis itu kalau misal integumen dia squamous kompleks kayak gitu-gitu kan. Nah, sama juga kayak respirasi. Dia tuh juga punya strukturnya masing-masing. Punya struktur khasnya sendiri. Jadi kalau di respirasi dia itu pseudo kompleks kolumner silia. Apa? Karena dia punya silia untuk kayak menyalurkan si udara itu, sekaligus kalau misal ada kayak patogen-patogen yang masuk, dia itu bisa dibalikin sama si silia itu ke atas untuk dikeluarkan kemudian. Makanya dia ada silia di situ. Terus pseudokompleks kolumner, diinget-inget ya ini. Terus di sininya itu ada sel goblet. Yang kalian lihat putih-putih ini, yang sel Gini, itu sel goblet untuk sekresi mukus-mukus yang nantinya digunain untuk memperangkap si patogen-patogen. Jadi kan kalian tahu kalau banyak virus-virus tuh nyerangnya ke pernafasan. Makanya sistem respirasi kita dibikin sedemikian rupa supaya punya proteksi yang penuh gitu loh untuk melawan patogen-patogen. Terus di sini bisa dilihat kalau membrana basalisnya tuh cukup tebal. Terus makin ke distal, epitelnya tuh makin rendah. Terus silia sama sel gobletnya makin berkurang. Jadi kan dia perlu untuk ngebawa si patogen-patogen itu masuk. Tapi ada beberapa penyakit yang akhirnya pun tetap gitu loh nyerang respirasi. Itu kenapa? Karena si patogen itu udah mulai masuk ke bawah, udah mulai ke bronchiolus sama alveolus, di mana silia dan juga sel goblet di sana bisa jadi nggak ada atau bahkan minim. Kayak gitu. Terus pertanyaannya, apakah epitel respirasi ini ada di sepanjang organ ini? Itu jawabannya enggak. Kenapa? Karena fungsinya pun beda-beda gitu loh. Kayak uh, kalau misal trakea cuma nyalurin, terus habis itu alveolus ada pertukaran udara, otomatis kan fungsinya beda. Makanya epitelnya di situ pun beda. Tapi memang kebanyakan mayoritasnya di sini tuh epitel respirasi. Terus kayak di yang enggak, itu udah aku tulis di sini. Jadi vestibulum nasi, orofaring, laringofaring, itu dia
enggak pseudokompleks kolumner. Kalau nggak salah dia squamous kompleks. Kenapa? Karena dia masih dekat sama si kulit kan. Bentar. Dia ini tuh dekat sama kulit. Terus kalau kalian ngeh, ini di sini ada orofaring, laringofaring. Yang nggak ada kan nasofaring. Nasofaring di sini dia epitelnya epitel respirasi. Karena dia ada di salah satu zona apa namanya? Di zona konduksinya respirasi gitu kan. Makanya nasofaring tuh nanti epitelnya bakal epitel respirasi, sedangkan yang dua ini tuh bakal masuknya ke pakai epitel kayak epitelnya kulit atau squamous kompleks. Terus epiglotis juga, sorry. Epiglotis juga sama kayak ini. Nanti epiglotis juga ada beda-beda lagi epitelnya. Terus habis itu kalau bronchiolus alveolus nanti kita pelajari di zona yang respirasi. Itu juga epitelnya mulai berubah. Nanti aku kasih tahu pas dia mulai berubah di zona mana. Oke, yang pertama rongga hidung. Ini yang biasanya ditanyain itu epitelnya apa. Nah, makanya tadi aku jelasin kayak latar belakangnya kayak gimana biar kalian ingatnya tuh gampang. Jadi, vestibulum nasi kan di sini. Dia masih deket banget dong sama kulit-kulit ini, makanya dia masih squamous. Squamous kompleks non kornifikasi. Terus habis itu ada fibrianya. Jadi nanti kalau misal ditanyain vestibulum ciri-ciri epitel pada vestibulum nasi apa? Sebutin aja epitelnya apa, terus di epitel itu ada fibri. Terus habis itu masuk ke fossa nasalis di sini. Dia mulai masuk kan, maksudnya udah mulai di dalam gitu loh, udah mulai distal. Terus di sini itu epitelnya tuh ada dua, karena di sini ada dua regio respiratori sama olfaktori. Yang di regio respiratori itu bakal ada epitel respirasi. Kalau di regio olfaktorius, epitelnya ya olfaktorius. Terus sebenarnya epitelnya mereka tuh sama. Nanti kalau misal kalian lihat di slide sebelumnya apa? Next aja deh. Mana ya? Nih, kalau kalian lihat ini tuh yang olfaktori. Ini yang respiratori. Mirip kan? Kayak mereka sama-sama kolumner. Terus habis itu ada silianya, meskipun silianya beda. Oh, yang ini nggak ada silianya. Terus yang beda ini tuh struktur yang di sininya. Isi-isinya selnya tuh apa aja. Di sini tuh ada sel goblet. Terus habis itu di sini tuh ada sel-sel banyak banget. Banyak tuh apa? Sel-sel banyak itu ada neuron olfaktorius yang dia bakal nerima rangsang, terus ada sel penyokong, ada sel basal, sama kelenjar olfaktorius yang merupakan kelenjar tubulo-alveolar bercabang. Ini juga biasanya keluar. Jadi nanti ditanyain antara perbedaan epitel respirasi dan epitel olfaktorius apa, terus atau epitel olfaktorius ciri-cirinya apa. Gitu. Nih, isinya neuron olfaktorius, sel penyokong, sel basal, sama kelenjar. Gitu. Kalau yang si respirasi tadi, isinya ya ini, sel goblet. Terus, ini perbedaan. Makanya dia, kalau misal kalian lihat tabel-tabel kayak gini, itu biasanya keluar dia. Kayak, sebutkan tiga perbedaan apa namanya, epitel pada regio respiratori dan juga regio olfaktori, kayak gitu. Terus, apa ya? Oh ya nih, ini kan membrana basalisnya respiratori jelas, yang olfaktori nggak jelas. Terus bisa kalian lihat di sini, ini membrana basalisnya nih. Ntar aku hapus dulu deh. Nih yang merah-merah ini, itu membrana basalisnya. Kalau yang di respiratori dia lebih jelas kan daripada yang di sini, nggak kelihatan merah-merahnya. Itu. Coba ulang sebutin komponen-komponen pada epitel olfaktorius. Sel-selnya isinya apa aja? Minimal 3 coba. Halo? Halo Mbak. Coba bisa sebutin sel-selnya apa aja tadi? Ada neuron, terus sel penyokong,
Sama satunya aku lupa, Mbak. Sel ada kelenjar apa deh? Kelenjar yang serosa itu bukan, Mbak? Iya, kelenjar olfaktorius. Itu gampangnya. Jadi buat ngafalin, kalau misal kalian disuruh minimal 3 gitu, sebutin aja neuron olfaktorius, kelenjar olfaktorius, sama sel basal atau sel penyokong. Jadi kayak belakang-belakangnya tuh pasti ada olfaktoriusnya. Terus pasti akan ada sel penyokong kan. Jadi gitu. Intinya olfaktorius. Terus masuk ke faring. Faring tuh ada 3, kalau kalian udah belajar di anak. Naso, oro, sama laringo. Naso, karena dia bagian dari sistem respirasi, makanya dia epitelnya respirasi. Terus orofaring sama laringofaring, karena dia bukan bagian dari epitel respirasi, otomatis nggak mungkin dong epitelnya butuh epitel respirasi. Makanya dikasihnya squamous kompleks non-kornifikasi. Dah, jadi faring, laringofaring, sama apa tadi? Sama vestibulum nasi, itu squamous kompleks non-kornifikasi. Terus sisa-sisanya respirasi ke bawah. Terus ini lamina propria ini juga pas tahunku keluar. Ya isinya, jadi nanti ditanyain kayak pada apa ciri-ciri lamina propria pada faring. Sebutin aja dia jaringan pengikat longgar sampai padat. Gitu sebenarnya udah oke sih. Tapi kalau kalian mau ngehafalin lagi kayak jaringan pengikat longgar hingga padat yang isinya darah, kelenjar serum mukosa, dan juga unsur limfoid. Udah, faring gitu aja. Jadi ingat-ingat, faring epitelnya faring ada 3 bagian dengan epitel yang beda-beda. Terus kalau nasal tuh ada yang deket sama kulit sama yang jauh dari kulit. Kalau yang deket sama kulit masih squamous, kalau yang udah jauh ada yang respiratory, ada yang olfaktori. Terus laring. Kalau laring, dia ada selain laringnya sendiri, itu kan dia ada epiglotis. Jadi epitelnya pun ada 2, ada yang respirasi sama squamous kompleks juga. Jadi meskipun dia udah di dalam, tapi di sini masih ada unsur yang mirip sama epitel kulit. Karena dibutuhin sama si fascias lingualis si epiglotisnya. Kenapa? Karena fascias lingualis ini kan hadapnya ke lingua atau ke oris. Makanya dia masih squamous kompleks non-konifikasi. Terus kalau yang dindingnya ini jarang keluar karena ini di anak. Terus, nah ini epiglotis. Epiglotis itu kan ada 2. Yang fascias lingualis yang sini, sama fascias laryngealis yang menghadap ke laring. Sama ada kartilago di sini. Nah, yang di sini itu dia akan kayak lingua, epitel squamous kompleks non-kornifikasi. Sedangkan yang laryngealis itu yang sini, epitel respirasi. Sedangkan yang sini itu bakal squamous kompleks non-kornifikasi. Jadi nanti sebenarnya bab ini tuh kalian ngafalin epitel-epitel gitu loh. Makanya kalau misal nggak paham kenapa di sini ini, kenapa di situ dikasih itu ngafalnya bakal susah banget karena banyak banget kan. Terus coba ulang yang epiglotis. Kalau yang fascias lingualis apa, laryngealis, proximalnya apa, distalnya apa? Kalau epiglotis yang lingualis itu tadi squamous kompleks non-kornifikasi. Terus kalau yang laryngealis yang proksimalnya respirasi, distalnya squamous kompleks non-kornifikasi juga. Oke, keren. Lanjut ya ke trakea. Terus di trakea ini, bentar. Kalau kalian notice, di sini tuh ada struktur yang kayak gini. Nih, kayak cincin 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 cincin. Terus di sini juga ada. Terus di sini ini kan sebenarnya leher kan. Nah, kalau misal si udara masuk lewat sini, terus kalian bayangin di sini bentuknya tuh jadi gini. Otomatis udara masuk pun dia akan tertahan di sini gitu loh, nggak sempat masuk ke paru-paru kan. Hanya di trakea ini kita butuh struktur yang benar-benar kuat untuk
menopang si trakeanya biar tetap kebuka. Nah, strukturnya tuh apa aja? Ini sangat-sangat sering keluar. Kayak di responsi keluar, prioritas keluar, pasas keluar. Tapi tergantung tergantung shift juga sih. Jadi, di trakea itu ada cartilago hyalin yang tadi kalian lihat bentuknya cincin, terus ada musculus trachealis. Nah, cartilago hyalin sama musculus trachealis. Jadi kayak di depannya dia bakal dikasih cartilago hyalin, di belakangnya bakal dikasih musculus trachealis. Supaya dia tetap kebuka, tapi tetap bisa untuk ngatur dirinya sendiri gitu loh, untuk kontraksi dan juga kapan dia bisa relaksasi. Oke, nah terus mukosanya di sini epitel respirasi. Udah, pokoknya trakea sampai nanti bronchiolus dia respirasi. Nggak usah dipikirin lagi epitelnya. Terus dia masih ada kelenjar seromukus di sini. Karena kayak yang tadi aku bilang, struktur di respirasi ini di awal dia tuh masih bisa ada proteksi yang benar-benar kuat. Tapi pas sudah masuk ke alveolus, itu dia mulai permeable untuk mengeluarkan si patogennya. Jadi begitu masuk nggak bisa keluar. Makanya kenapa dia punya proteksi, tapi akan ada penyakit-penyakit yang tetap terjadi gitu loh di situ. Terus yang perlu kalian ingat selain kelenjar seromukusnya masih ada, terus cartilago hyalin, musculus trachealis, epitelnya respirasi, itu perlu tahu juga kalau di sini ada sel goblet yang banyak dan juga silia. Jadi apa namanya? Pusatnya sel goblet sama silia itu ada di trakea. Nanti makin ke bawah, sel goblet sama silianya makin turun, makin dikit, makin sedikit jumlahnya. Oke, dah habis itu masuk ke bronkus. Kayak yang tadi aku bilang, bronkus kan berarti epitelnya respirasi. Terus dia di sini masih ada cincin-cincin, berarti masih ada cartilago hyalinnya. Coba kita lihat. Nah, bronkus. Tapi yang ini primer dulu. Ntar ada bronkus tersier dan teman-temannya. Jadi yang pertama bronkus primer. Terus preparatnya di histo itu cuma satu. Dan pasti ada ininya. Atau pulau, apa namanya, pulau cartilago. Nah, epitelnya respirasi. Cuma karena tadi pusatnya di trakea, makanya silia sama sel gobletnya di sini udah mulai berkurang. Tetap ada, cuma tetap lebih banyak di trakea. Terus, apa lagi ya? Kelenjarnya juga masih ada. Jadi pas dia di trakea sama bronkus, itu kelenjarnya masih ada. Cuma makin lama makin dikit. Nanti pas di bronchiolus, dia nggak ada. Terus, karena tadi ada cartilago, dia juga di sini ada cartilago. Jadi kalau nanti ditanya, apa ya, sebutkan ciri-ciri histologis bronkus primer. Epitelnya respirasi. Terus pada epitel sel goblet lebih sedikit, silia lebih sedikit. Terus dia masih memiliki kelenjar seromukus dan juga memiliki cartilago island. Dah. Oh, inget-inget aja itu. Jadi kalau pas sudah sampai trakea, bronkus, bronchiolus, inget-inget aja epitelnya respirasi, terus sel goblet silianya makin habis dari trakea makin dikit. Dah, habis itu tersius. Nah, dia sama-sama bronkus, cuma kan sama primer dia kan lebih di sini kan. Ini misal primer, bentar. Ini misal primer, tersiernya kan di sini. Berarti dia akan lebih, jelek banget. Dia akan lebih kecil. Makanya, meskipun dia sama, tapi akan ada beberapa struktur yang beda. Epitelnya tetap respirasi sama, tapi lebih rendah dan juga sel gobletnya lebih dikit. Beda kan sama yang tadi. Jadi kayak dari trakea ke sini tuh makin dikit dan juga makin rendah. Terus ini jujur aku nggak kebaca tahun lalu tapi keluar di pretest kayak ciri otot polos tersiusnya gimana atau kayak pada otot organ apa ketika kontraksinya tuh menyebabkan lumen mukosanya tuh melipat. Nah, itu kayak gampang banget kelewat kan, tapi kalian jangan lupa baca. Jadi otot polosnya itu pada si tersius atau segmentalis ini menyebabkan lumen mukosanya melipat. Terus kalau kalian ngeh, ini tuh lebih gini loh, lebih lekuannya tuh lebih dalam daripada si bronkus primer. Ini kan kayak cuma cimit-cimit gitu kan.
ininya. Sedangkan kalau ini lebih dalam gitu, lebih ada kedalamannya. Nah, terus di sini juga masih ada seromukus sama hialin. Jadi trakea primer sama bronkus primer sama bronkus tersier itu punya kartilago, punya seromukus, epitelnya respirasi, punya silia dan juga sel goblet. Yang membedakan cuma jumlahnya. Gitu. Dah. Nah, habis ini bronkiolus mulai berubah. Jadi kalian kalau misal mau gampangnya ngafalin trakea, bronkus itu disatuin aja. Biar kayak mereka satu kesatuan. Nah, pas bronkiolus ini mulai tuh epitelnya udah bukan pseudokompleks kolumner semuanya. Dia udah mulai bervariasi. Kebanyakan sih simplex, cuma beberapa masih pseudokompleks. Tapi sama-sama punya silia dan juga sel goblet. Tapi tetap jumlahnya tuh turun daripada di bronkus tadi. Terus di sini udah nggak ada kelenjar seromusin sama kartilago hialin. Makanya tadi di sini tak kasih, ini ibaratnya kayak batas 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 apa ya? Batas suci. Jadi di sini dia masih punya kelenjar, di sini udah nggak punya. Di sini masih punya hialin, di sini dia nggak punya. Terus di sini dia masih epitel respirasi semuanya, di sini udah mulai berubah. Udah epitelnya bervariasi. Terus apa lagi ya? Lanjut deh, bronchiolus terminalis. Terus juga ini preparatnya sebenarnya cuma ini aja. Jadi kayak kalian ngafalin gambar ini juga udah nggak apa-apa. Ini juga. Nah, bedanya bronchiolus sama bronchiolus terminalis adalah di sini itu epitelnya kuboid. Nih, kalau kalian lihat, kalian zoom in, itu ini intinya tuh masih panjang-panjang gitu loh. Masih gini kan. Masih kolumner antara dia pseudokompleks atau kompleks atau apa namanya? Atau simplex. Tapi intinya tuh masih kayak gini-gini. Nah, sedangkan pas di bronchiolus terminalis, udah mulai kotak-kotak. Nih, kayak gini-gini kan, intinya udah mulai kayak, apa ya, kayak gendut-gendut gitu loh. Nah, terus, di sini masih ada sel goblet, sel silia, di sini mulai dia makin berubah lagi. Dia udah nggak punya sel goblet. Sel gobletnya digantiin sama sel Clara. Nah, ini juga, kayaknya tiap tahun keluar, nanti kalau misal ditanyain, misal gini, struktur apa yang berubah pada sel goblet di bronchiolus terminalis? Jawabnya sel Clara. Atau struktur khas apa yang ditemukan pada bronchiolus terminalis sebagai pengganti sel goblet, sel Clara juga. Terus kalau misal ditanya sel Clara merupakan struktur yang ditemukan di mana, itu cuma di bronchiolus terminalis. Di organ-organ lain nggak ada. Terus dia juga udah nggak ada kelenjar seromukus, nggak ada cartilago hialin. Jadi kalau kalian hafalin, itu sekali dia nggak ada, ya udah nggak ada. Terus sekali dia turun, dia akan terus turun sampai akhirnya di sini 0. Gitu. Makanya sel gobletnya makin dikit sampai akhirnya di bronchiolus terminalis dia udah nggak punya. Udah. Nah, terus silia di sini dia kan makin dikit untuk sampai nanti akhirnya di ductus alveolaris tuh nggak ada silia. Nah, itu kenapa terjadi edema paru dan juga hemotoraks. Kayak si paru-parunya itu terisi cairan, bisa darah, bisa nanah. Kalau nanah namanya emphysema, itu karena di struktur-struktur bawah itu tuh nggak ada silia. Dan juga di situ tuh strukturnya itu permeable akan cairan-cairan di dalamnya. Jadi kayak ini paru-paru, jelek banget. Gimana sih paru-paru tuh? Ya gitu deh pokoknya. Nah, pas di sini dia masih punya silia, Kak. Di sini juga masih ada. Jadi kalau misal ada cairan masuk, dia tuh masih bisa didorong keluar. Tapi kalau misal dia udah masuk ke sini, ya udah di sini. Sampai akhirnya nanti bisa jadi numpuk sampai edem paru. Nah, makanya ini jelas biar kalian nggak usah ini nice to know aja, biar kalian gampang ngafalin silia tuh banyaknya di respiratory atas atau respiratory bawah sih gitu. Gitu. Nice to know. Terus nah ini kalau aku ngafalin ini doang.
Kenapa? Karena di sini udah ada semuanya kan. Kayak tadi yang aku bilang di sini batasnya kan. Nah, epitelnya respirasi, respirasi mulai di sini kalau benar bersilia, aku buat bersilia. Terus sel goblet ini banyak banget. Terus di sini turun, di sini turun, di sini udah 0. Silia juga, di sini juga paling banyak. Ini sentralnya goblet sama silia. Terus makin lama makin turun, makin turun, makin turun. Terus di sini dia ada ini struktur-struktur yang khas, ada musculus trachealis sama cartilago hyalince biar terbuka. Terus di sini ada pulau cartilago. Jadi cartilago yang paling tebal di sini. Terus seromukusnya ada, nggak ada. Di sini juga nggak ada cartilago. Makanya aku bilang di sini batas. Karena selain epitel, cartilago, si kelenjarnya juga jadi mulai berubahnya di tengah-tengah sini. Gitu. Terus, oke, selesai. Aku mau tanya, sel Clara mulai ditemukan di mana? Cuma ada ditemukan di mana? Bronchus terminalis bukan, Mbak? Iya, bronchiolus terminalis. Oke, ada yang mau ditanyain dulu sebelumnya, sebelum lanjut ke PPT respirasi? Aku belum, Mbak. Oke, nanti kalau misalnya ada pertanyaan, chat aja, nanti aku baca di akhir ya. Lanjut dulu ke yang respi. Ini lebih dikit. Jadi kalau misal kalian merasa udah selesai konduksi, respi ini paling cuma 30 menit belajarnya. Terus respi ini itu sebenarnya utamanya dia akan ada di alveolus karena kan respirasi buat bernafas, pertukaran O2 sama CO2 di alveolus. Tapi ada bagian dari bronchiolus yang masuk ke respirasi, yaitu bronchiolus respirasi. Gitu ya ngafalinnya. Berarti selain itu ya udah masuk ke konduksi. Nah, ini yang aku bilang bronchiolus respiratorius, ductus alveolaris, sacus alveolus. Ini bentar, aku coba gambarin biar kalian paham. Kan trakea gini, terus bronkus gini, nanti bronkus primer, bronkus sekunder, dia pasti akan bercabang-cabang. Nah, sama juga sama ini, cuma cabang-cabangnya akan lebih kecil. Nih, misal ini bronchiolus respiratorius. Terus nanti akan ada ductus alveolaris di sini. Terus ada di sini, ada di sini, ada di sini. Nah, ini jadi ductus alveolaris itu masih cabang dari si bronchiolus. Terus habis itu nanti ada sacus alveolaris. Sacus alveolaris, sacus alveolaris. Alveolusnya di mana? Alveolusnya di dalam sini. Gitu. Jadi yang kalian lihat ini itu bukan satu alveoli, tapi sacus alveolaris yang isinya banyak alveolus. Gitu. Ini nanti, ini ada keluar, biasanya preparat pulmo, nanti bentuknya gini. Nah, kan bingung ya? Kayak kalau misal disuruh mengidentifikasi satu apa, dua apa, tiga apa, kayak kayak inget-inget aja. Pokoknya kalau misal dari bronchiolus bakal mencabang ke sacus, terus habis itu di dalam sacus ada alveolus. Oh, ductus dulu baru sacus. Terus, bentar. Terus, nah ini yang aku bilang tadi. Jadi kayak batangnya si respi, terus cabangnya si ductus, ranting-rantingnya sacus, terus alveolinya si daun-daunnya itu. Nah, nih. Ini itu dipotong dari atas. Potongan melintang. Melintang. Jadi kenapa si bronchiolusnya ini bentuknya gini? Karena dia misal gini, itu dipotong dari sini, terus dilihat dari atas. Beda sama yang preparat yang tadi tak tunjukin, yang ini. Kalau ini dipotong kayak, misal nih orang nih, ini dipotong di, apa ya namanya, sagittal nggak sih? Yang dipotong dari kepala, terus dipotong jadi dua ke bawah gitu loh. Nah, terus, nih, ini lebih gampang lagi daripada yang PPT sebelumnya. Kan tadi yang bronchiolus, bukan. Yang terakhir kita ini kan bronchiolus bronchiolus terminal itu udah mulai kuboid bersilia.
Nah, habis itu bronchiolus respi itu juga kuboid tanpa silia. Jadi silia itu cuma ada di konduksi karena dia perlu mengonduksi atau kayak udaranya perlu nih ditaruh ke bawah, makanya dikasih silia. Tapi pas di respi udah nggak perlu dia udaranya di kemana-manain, makanya udah nggak ada silia. Di ductus apalagi juga nggak ada silia, apalagi di saccus alveolaris dan juga alveoli. Dah, terus di ductus alveolaris dia itu udah nggak ada epitel. Atau ada ya, aku lupa. Tapi yang utama di sini itu ada sel alveolar squamosa. Jadi epitelnya itu berupa sel ini. Udah bukan epitel kuboid, epitel kolumnar dan teman-temannya itu. Dah, terus ini juga ini keluar. Terus, nah bronchiolus ke respi. Kuboid simplex. Hah, kok dengan silia? Oh, berarti yang di sorry, di bronchiolus respi masih ada silia yang nggak ada di ductusnya. Ini nggak ada silia. Di sini ada yang nggak ada. Kalau di proksimal, proksimal itu masih ada, tapi di distal udah nggak ada. Gitu. Jadi pas dia di sini nih ada silia-silianya, tapi pas di sini udah nggak ada. Di sini ada sampai atas, sampai trakea itu tadi. Nah, terus, oh ya ini, pada cabang yang besar dan juga proksimal, pada cabang yang besar dan juga proksimal masih ada silianya. Terus, apa lagi ya? Udah nggak ada sel goblet. Karena tadi kan terakhir sel goblet itu ada di bronchiolus. Mana tadi? Ini kan. Di sini pun udah nggak ada. Makanya pas ke bawah, kayak yang aku bilang, sekali nggak ada, nanti nggak ada. Jadi di bronchiolus respiratorius sudah nggak ada sel goblet. Terus ini, setiap bronchiolus respiratorius membentuk ductus alveolaris dengan alveoli di sekelilingnya. Kayak gini. Mana sih? Satu ini itu ada 2 ductus atau 3, 4, 5. Terus ada saccus alveolaris di sekelilingnya. Kayak gini. Terus pembuluh darah pulmonar berjalan dengan bronchiolus. Nanti aku liatin. Nah nih, ini arteri. Ini arteri. Terus ini venanya. Terus bronkusnya yang ini. Bronkus respiratoris. Jadi kayak dia buat si darah ini perlu memasukkan oksigen dari alveolus ke dirinya sendiri kan. Makanya arterinya ini bareng sama bronkus. Nanti pas di sini dia udah jadi kapiler-kapiler. Bentar. Ini jalan, terus ntar pas di sini nanti dia udah jadi kapiler-kapiler kecil. Nanti pertukarannya di sini. Gitu. Terus apa lagi ya? Jadi nih, ini bronkus. Jadi kalau misal kalian lihat kayak gini, yang dilihat tuh putih-putihnya. Kalau putih-putih kayak gini kan berarti di dalamnya nggak ada struktur. Nah, disitulah si saluran-saluran respiratorius ini berada. Kayak misal yang besar ini, berarti saluran bronkus respiratorius. Mulai kecil bercabang, berarti ductus alveolaris. Terus, sakus-sakusnya yang ini. Yang isinya bakal ada alveoli-alveoli. Gitu. Oke, jadi jangan bingung lagi. Ini juga, ini sakus nih. Gitu. Terus, ductus alveolaris. Nih, sel alveolar squamosa. Jadi kalau ditanya ciri-ciri si ductus alveolaris, berarti kalian jangan sampai nyebutin, oh dia epitel cuboid simplex. Karena epitel itu terakhir ada di bronchus respiratorius. Nah, jadi pas dia udah sampai ke ductus alveolaris, sudah mulai sel alveolar squamosa. Terus, otot polosnya jarang. Tapi dia tetap butuh. Kenapa? Untuk mengatur pergerakan udara. Kan tadi di sini udah nggak ada silia ya. Di sini udah nggak ada silia. Terus dia geraknya pakai apa dong? Kan udara tetap perlu untuk berjalan. Makanya dia perlu otot polos. Gitu. Udah. Terus masuk ke sakus atau ke kantongnya. Nah, di sini nih, membentuk ujung distal saluran alveolar. Maksudnya apa? Ini ductus. Di sini sakus.
Di sini sakus. Nah, di sini dalamnya alveoli. Jadi di distal dari suatu saluran di semua tubuh manusia itu ada sakus alveolaris. Udah nih ujungnya di sini. Udah selesai kita di sini. Habis itu di sini nanti dia pertukaran udara sama kapilar-kapilar di sekitarnya. Terus di sini kalau kalian ngeh tadi, di sini lamina proprianya kan elastis sama kolagen. Karena di sini masih besar dan perlu kayak berkontraksi, sedangkan di sini dia mulai elastis dan juga retikular. Nah, biar ekspansinya tuh makin kayak apa ya? Makin dia membesar tuh bukan akan tetap kayak gitu, tapi tetap bisa ngecil lagi ke volume yang awal. Terus selain itu, kenapa dia dikasih retikular juga? Itu juga untuk menampung jaringan pengikat kapiler pada tiap alveolus. Kalau tadi yang di sini, di ductus alveolaris, itu kan dia nggak ada kapilernya. Tapi kapilernya itu bakal ditaruh di sakus alveolaris, kayak yang tadi aku bilang. Makanya dia perlu struktur yang beda. Makanya di sini dikasih elastin sama retikular. Di sini elastin sama kolagen. Gitu. Oke. Terus coba sebutin dulu epitel yang ada pada ductus alveolaris. Namanya epitel apa? Namanya sel Alveolar squamous, Mbak. iya, sel alveolar squamosa. Jadi di ductus alveolaris, makanya namanya alveolar. Terus dia bentuknya pipih, makanya alveolar squamosa. Terus, oh iya, kan tadi epitelnya tuh dari kolumner, kuboid, jadi squamous. Jadi epitelnya tuh akan makin turun. Makanya di sini udah mulai squamosa. Tapi namanya sel alveolar squamosa, udah bukan lagi kayak squamous simplex, squamous kompleks kayak gitu. Terus masuk ke alveolus. Di sini yang perlu diingat-ingat ini kata-kata apa namanya istilah-istilah asing ini septum interalveolaris dan juga porus con. Bedanya apa? Kalau septum alveolaris itu dia itu ini dinding-dindingnya antar dua alveolaris. Jadi ibaratnya nih misal ruang. Ini kamarmu kan. Ini kamarnya adikmu. Terus di sini ada connecting door. Nah, si dinding ini itu septum. Si pintu ini itu porus con. Jadi, alveoli itu akan tetap punya batas antar satu sama lain. Biar udaranya nggak bercampur. Cuma tetap akan ada si ini, porus con ini. Biar ada pertukaran udara. Jadi kayak disalur-salurin gitu untuk ke kapiler. Gitu. Terus, septum interalveolaris itu isinya, sini, si septum ini, itu isinya septum ini, gimana sih? Septum ini, itu isinya ada banyak sel. Ini, pokoknya kalau ayamnya dua berarti sering keluar banyak ya. Sel utamanya itu ada pneumosit 1, pneumosit 2, dan juga endotel kapiler. Pneumosit 1 itu nama lainnya alveolar tipe 1. Pneumosit 2, alveolar tipe 2. Kalau aku dulu ngafalinnya lebih suka alveolar tipe 1, alveolar tipe 2. Karena di alveolus, makanya kayak alveolar tipe 1 sama alveolar tipe 2. Terus ada juga makrofag, fibroblast, sama sel darah. Sel tambahan ini biar sel-sel utama tuh sehat, biar dia terhindar dari patogen-patogen. Nah, terus kan banyak yang ketukar 1 sama 2. Inget-inget aja kalau 1 itu lebih utama. 2 itu karena dia cadangan, dia mendukung si 1. Oke? Makanya 1 itu fungsinya itu sangat vital sebagai barrier. Barrier untuk apa? Barrier untuk kan isinya alveolus ini udara-udara.
Terus di sini di jaringan-jaringan sini otomatis ada ini dong, ada plasma-plasma, ada darah, ada cairan. Nah, septum itu untuk membatasi supaya cairannya tuh nggak masuk ke alveolus. Terus habis itu pneumosit 2 karena dia kerjaannya cuma jadi cadangan dan cuma mendukung sel 1, dia itu jadi stem cell. Stem cell itu sel indukan yang akan nantinya tetap jadi sel 1. Jadi kayak dia ngebikin pasukan untuk sel 1. Kalau misal sel satunya rusak. Dan juga sekresi surfaktan yang nantinya akan melapisi sel 1 juga. Makanya tadi aku bilang dia cadangan yang mendukung sel 1. Tapi fungsinya apakah nggak vital? Fungsinya tetap vital, cuma sama-sama vital. Cuma kayak ibaratnya dia yang di belakang layar gitu loh, yang nggak tampil ke depan orang. Terus dia sekresi surfaktan kan untuk melapisi ini. Surfaktan itu kalau kalian tahu udah belajar di anak si pleura tuh kan ada 2 lapisan. Ada yang visceralis dan juga aduh aku lupa. Oh itu nanti deng, itu di pleura, sorry. Dia sekresi surfaktan. Surfaktan ini karena gini. Ini misal sakus alveolaris. Terus dalam satu sakus itu alveolus tuh ada yang kecil, ada yang besar. Tapi udara yang masuk ke sini itu kan akan sama semua. Nggak mungkin dong yang dimasukin ke sini beda sama yang di sini. Nah, caranya dia supaya mengatur biar udara yang masuk tuh sama, tapi yang ini nggak meletus, yang kecil ini nggak meletus, itu adalah dengan cara pakai surfaktan itu. Jadi misal gini deh, ada bola tenis sama bola basket. Kalau misal kalian masukin udara yang sama gedenya, di basket dia mungkin akan full, udah nih normal. Tapi bisa jadi kalau misal di bola tenis, dia meledak kan. Nah, itu juga bisa terjadi di alveolus kita kalau misal surfaktannya nggak sesuai jumlahnya. Kayak gitu. Makanya aku tadi bilang fungsinya tuh sama-sama vitalnya. Jadi kayak surfaktan itu bikin supaya tekanan yang di sini itu sama kayak tekanan yang di sini. Makanya udara yang masuk sama besar pun, yang ini tuh tetap segini. Maksudnya tetap ada gitu loh, nggak meledak. Nanti kalian lihat lagi di YouTube buat visualisasinya. Terus ada juga makrofag yang buat otomatis fagositosis, namanya juga makrofag kan. Nah, fagositosisnya ini bisa benda asing atau eritrosit yang keluar dari kapiler yang rusak. Ini kan, kapiler-kapiler di sini kan. Bisa jadi itu eritrositnya yang rusak. Terus nanti dimakan deh sama si makrofag itu. Gitu. Dah. Terus ini juga biasanya keluar di responsi yang ini deh. Nih, caranya bedain, itu yang paling beda itu 1. Alveolar tipe 1, itu bentuknya kayak gini, pipih. Kayak squamosa. Nih, pipih. Lagi ya. Nah, pokoknya kayak gini, terus ada intinya. Sedangkan kalau 2 sama makrofag, itu bentuknya lebih gede. Kayak gini, ini. Nah, caranya bedain 2 sama makrofag adalah yang pertama dari letaknya. Sama warnanya. Kalau letaknya si kuboid, dia akan ada dekat sama lumen. Ini lumen nih. Ini lumen, si 2 tuh akan di sini. Di sini, ini dekat sama lumen kan. Terus di sini. Sedangkan kalau makrofag itu pasti di luar-luar kayak gini. Nah, terus ya. 2 makrofag luar dekat lumen. Terus yang 2 itu lebih pucat daripada makrofag. Nih, kalian lihat nih makrofag. Bentar. Ini makrofag, ini yang 2. Dia lebih gelap, lebih mendung gitu. Kenapa? Karena di dalamnya ada debu-debu dan juga sel-sel yang rusak yang dimakan sama dia udah masuk semua tuh. Makanya
dia jadi kayak apa namanya? Jadi kayak lebih gelap karena di dalamnya ada isi-isinya. Sedangkan kalau di yang pneumosid 2 kan nggak ada gitu. Dah, terus ini membrana respiratory. Itu untuk, nah nih biasanya kalau ini ditanyainnya fungsinya untuk apa? Untuk difusi gas. Jadi habis tadi dari alveolus, itu dia difusinya tepat pada membran respiratory. Jadi membran respiratory ini sebenarnya bagian dari alveolus. Terus isinya apa? Nah, aku dulu nggak bisa ngafal ini, tapi sekarang aku tahu caranya. Jadi, epitel alveolus, endotel kapiler. Ini bagian dari alveolus, ini bagian dari darah. Ini bagian dari alveolus, ini bagian dari darah. Dah, berarti yang paling dekat sama organ yang lain. Jadi epitel alveolus, endotel kapiler. Ini misal bisa sih. Ini misal kapiler. Di sini itu kan ada sel-sel kecil gitu. Itu namanya sel endotel. Dialah yang akan bertukaran dengan epitel alveolus. Nah, jadi komponen dari membrana respiratori apa? Itu epitel alveoli, endotel kapiler, dan juga fusi membran epitel dan endotel. Oke, jadi epitel, endotel, fusi membran, epitel, dan endotel. Kalau misalnya ditanyain strukturnya. Gitu. Coba ulang lagi. Apa tadi? Struktur yang membentuk membrana respiratori pada membrana respiratori pada sistem respirasi. Ada 3. 1, Sel tipis. sel tipis namanya apa? Epitel. Epitel alveolus. Ya, epitel alveolus. Terus yang di darah, endotel. Endotel kapiler. Ya, endotel kapiler sama yang terakhir fusi membran antara epitel sama endotel. Nah, terus yang pleura ini terakhir. Nah, ini yang tadi aku ketukar. Si pleura tuh kan ada visceralis sama parietalis. Kalau tadi di alveolus itu dia ada surfaktan, biar alveolusnya punya tekanan yang sama, di sini tuh punya cairan serosa yang diproduksi sama mesotelium. Ini biasanya kalau diresponsi disebutnya sel M. Jadi nanti kalau misal ditanya, fungsi sel M itu apa? Itu untuk memproduksi cairan seros. Nah, cairan seros ini, kayak yang udah kalian belajar di ANAT atau Visio, itu untuk memudahkan pergeseran antara kedua lapisan pleura. Bentar. Nah, pleura kan ada yang parietalis sama visceralis, yang di sini sama yang di sini. Otomatis kalau ini paru-parunya makin besar, nggak mungkin kalau misalnya antar dua lapisan ini tuh bergesekan. Makanya di dalam sini itu dikasih cairan. Biar dua lapisan ini tuh tetap bisa kontraksi dan juga relaksasi dengan normal gitu loh, biar mereka tuh nggak nyatu gitu, makanya dikasih cairan. Terus udah sih, itu yang paling banyak keluar. Pokoknya mesotelium ini diinget-inget. Terus nanti juga ditanyain kayak epitel squamous simplex pada pleura disebut juga apa, kayak gitu. Terus di sini squamous simplex, karena dia nggak ikut respirasi kan, dia di luarnya si pleura ini. Makanya kalau misal kita heran, kok dia epitelnya beda sendiri, karena ya emang dia nggak ikut dimasukin udara gitu, dia cuma fungsinya melapisi untuk proteksi si paru-paru gitu. Dah, ini preparat pulmo. Mungkin nanti kalian bisa belajar identifikasi ini apa,
Terus ini juga, ini apa? Terus yang berjalan sama ini tuh apa? Arteri apa vena? Terus ini ductus kah? Atau bronchiolus kah? Kayak gitu. Sudah selesai. Mungkin terakhir ada yang mau ditanyain? Cukup? Aku stop share ya. Ada yang mau ditanyain nggak? Aku belum ada, Mbak. Oke, nanti kalau misal ada, chat aku aja. Terus, ini kalian ada email SGD nggak? Mau tak bagiin flashcardku? Kalau email SGD nggak ada, Mbak. Nanti di list aja ya emailnya. Ini aku tuh, bentar, aku share screen lagi. Jadi biasanya kalau misal SGD yang sama aku itu, aku kasih ini, bentar, mana sih? Anki, nanti kalian download aja, terus buka dari email, terus ntar ada kayak gini. Ini preparat apa, kayak gitu-gitu. Terus, ini kan trakea nih. Terus kalau misal kalian nggak ketebak, bisa ke fail. Kalau misal ketebak gampang banget, bisa ke easy. Jadi nanti dia bakal ngulang-ngulang kayak, apa namanya, preparat-preparat yang kalian nggak hafal gitu loh. Jadi nanti pas responsi udah langsung tahu tuh preparat apa. Jadi nggak perlu kesusahan belajar preparat-preparat. Nanti aku minta list email kalian masing-masing ya. Mau aku tambahin di flashcard. Oke, Mbak. Nanti aku kirim ke Mbak Naila. Oke. Dari aku mungkin itu aja. Mungkin nanti kalau misalnya ada yang mau ditanya-tanyain lagi bisa chat aku di line. Terima kasih semuanya. Aku tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Makasih ya, Mbak Naila. Terima kasih, Mbak. Mbak Terima Naila, kasih, Mbak. sama-sama.